Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dengan setia menyimak Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa Onesimus disuruh pulang kepada tuannya? Bukankah ia sangat membantu Paulus yang ada dalam penjara? Bukankah ia dapat menjadi kaki tangan bagi Paulus untuk menyampaikan surat-suratnya bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya, atau untuk menolong Paulus mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pribadinya selama ia ada dalam penjara? Paulus menyuruh Onesimus pulang bukan karena ia tidak memerlukan pelayanan Onesimus, tetapi ia tidak mau memanfaatkan seseorang yang sedang bermasalah. Kita tidak boleh mengeksploitasi seseorang karena ia bermasalah, tapi kita mesti menolong seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Betapapun untuk itu kita akan kehilangan rasa nyaman karena orang itu tidak menolong kita lagi, atau ketika kita turut menyelesaikan masalahnya, kita harus memikul beban yang sedemikian berat. Karena masalah yang dihadapi seseorang begitu rumit dan kompleks. Paulus berkata, sebenarnya aku mau menahan Onesimus di sini, di dalam penjara sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak bisa berbuat sesuatu. Filemon 1 ayat 13 dan 14. Dan kalau ia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Jadi dengan kata lain dalam suratnya, Paulus menasihati Filemon untuk menerima Onesimus. Bukan sebagai budak yang bermasalah, tetapi sebagai saudara seiman, sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di balik sikap Paulus ada pemahaman penting tentang pelayanan. Pelayanan bagi Paulus bukan tempat pelarian. Pelayanan adalah tempat pemberian diri secara penuh. Pelayanan bukan sebuah tindakan karena terpaksa, karena tidak ada pilihan lain. Pelayanan adalah keputusan bebas dari seseorang yang sudah diperdamaikan, baik dengan dirinya maupun dengan sesamanya dan juga dengan Allahnya. Pelayanan adalah persembahan diri yang mesti dilandasi atas dasar ketulusan. Tidak ada motif yang tercampur, sehingga yang terlihat adalah tindakan pengabdian, perendahan diri, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada seseorang giat melayani Tuhan, mari kita mendalami dan merefleksikan apakah pelayanan itu tanpa motif yang tercampur, ataukah sebagai sebuah pelarian atas sebuah kenyataan hidup yang ia tidak sanggup pikul dalam keseharian ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.